Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurul Karimah Putri dengan NIM 1262072120888 dari kelas MPI 3B, Prodi MPI jurusan Tarbiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sayyid Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membacakan hasil review buku dan skripsi yang ditugaskan kepada saya, yakni tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Peserta Didik yang dibimbing oleh Ibu Dr. Indah Komsiah MPD. Sebelumnya saya ingin meminta maaf jika di latar belakang suara saya berisik suara kendaraan karena memang rumah saya dekat akan jalan raya. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembacaan atau pembahasan pertama kita hari ini, yakni tentang review buku yang bertema manajemen peserta didik. Buku yang saya pilih untuk mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah manajemen peserta didik adalah berjudul Manajemen Peserta Didik (Pengelolaan Peserta Didik untuk Efektivitas Pembelajaran) yang ditulis oleh Bapak Dr. Muhammad Rifai MPD dengan editornya Bapak Dr. Rusdi Ananda MPD dan Bapak Muhammad Fadli MPD. Buku yang dicetak atau diterbitkan pertama kali oleh CV Widya Puspita. Buku ini berisi 197 halaman dengan 9 bab. Bab 1 konsep dasar, bab 2 perencanaan peserta didik, bab 3 penerimaan peserta didik baru, bab 4 orientasi sekolah, bab 5 pengelompokan peserta didik, bab 6 pembinaan disiplin peserta didik, bab 7 evaluasi hasil belajar peserta didik, bab 8 sistem tingkat jurusan, mutasi dan dropout, dan bab terakhirnya adalah bab 9 yakni penyelenggaraan layanan khusus. Masuk ke bab yang pertama, yakni berjudul konsep dasar dengan berisi 6 subbab di dalamnya. Pertama, kita akan membahas tentang bagaimana pengertian peserta didik. Dari beberapa paparan bagaimana pengertian peserta didik, dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan. Kemudian untuk pengertian manajemen peserta didik, di dalam buku tertulis bahwa dapat ditarik beberapa hal pokok dari arti manajemen. Antara lain, yang pertama, manajemen menekankan adanya kerjasama antara unsur dalam organisasi. Yang kedua, adanya usaha pemanfaatan sumber-sumber yang dimiliki organisasi. Dan yang ketiga, adanya tujuan yang jelas yang akan dicapai. Dengan demikian, aktivitas manajemen mencakup spektrum yang luas, sebab mulai dari kegiatan bagaimana menentukan arah organisasi di masa depan, menciptakan kegiatan-kegiatan organisasi, mendorong terbinanya kerjasama antara sesama anggota organisasi, serta mengawasi kegiatan dalam pencapaian tujuan. Berdasarkan pemaparan yang ada di buku, maka dapat dipahami bahwa manajemen peserta didik adalah sebagai suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik, agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik tersebut masuk ke sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah, bahkan sampai menjadi alumni. Selanjutnya, fungsi dan tujuan manajemen peserta didik. Merujuk kepada penjelasan yang ada di dalam buku, dapat dilihat bahwa fungsi manajemen peserta didik dalam lingkup yang lebih terperinci yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Fungsi ini diharapkan dapat membuat peserta didik mampu mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak hambatan. Potensi-potensi tersebut meliputi kemampuan umum yaitu kecerdasan, kemampuan khusus yaitu bakat, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Fungsi yang kedua adalah fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik. Fungsi ini berkaitan erat dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial.
Fungsi ini membuat peserta didik mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya, dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan lingkungan sekolahnya, dan dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Fungsi yang ketiga yakni fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Fungsi ini diharapkan mampu membuat peserta didik bisa menyalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya, sebab hal tersebut dapat menunjang perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Fungsi yang keempat yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Fungsi ini membuat peserta didik sejahtera dalam menjalani hidupnya, sebab jika hidup seorang peserta didik sejahtera, maka ia akan memikirkan kesejahteraan sebayanya. Untuk tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar menunjang proses belajar mengajar di sekolah dalam pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan yang optimal. Dengan kata lain, tujuan manajemen peserta didik yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler, sehingga memberikan kontribusi baik pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah serta tujuan secara keseluruhan. Dengan demikian, administrasi peserta didik sekolah dasar disusun untuk memberi petunjuk bagi penyelenggara dan pengelola administrasi peserta didik. Peserta didik dapat tertib dan teratur sehingga mendukung tercapainya tujuan sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yakni yang pertama penerimaan peserta didik baru, kedua kegiatan kemajuan belajar, dan yang ketiga serta pembinaan bimbingan pengembangan minat dan bakat. Untuk prinsip manajemen peserta didik di dalam buku ini, menurut Mustari, yang pertama, penyelenggaraan harus mengacu pada pengaturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, manajemen peserta didik harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengembangkan visi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Keempat, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang dan mempunyai banyak perbedaan. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Selanjutnya adalah pendekatan manajemen peserta didik. Pendekatan dalam manajemen peserta didik yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan kuantitatif atau the quantitative approach. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administrasi dan birokratif lembaga pendidikan. Contohnya, pendekatan ini peserta didik secara operasional adalah dengan mengharuskan kehadiran secara mutlak bagi peserta didik di sekolah, memperketat presensi, menentukan disiplin yang tinggi, dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dengan demikian, diharapkan peserta didik menjadi mampu. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan kualitatif atau the qualitative approach. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat peserta didik menjadi senang dan sejahtera. Yang ketiga, pendekatan terpadu. Pendekatan ini merupakan pendekatan perpaduan dari kedua pendekatan yang ada di atas tadi. Di dalam pendekatan ini, peserta didik diminta memenuhi tuntutan-tuntutan birokratif dan administratif di sekolah. Dan di sekolah juga menawarkan intensif yang lain dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Misalnya, peserta didik diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berat yang diberikan dari pihak lembaga pendidikan, dan lembaga pendidikan menyediakan iklim yang kondusif untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Baik, untuk subbab selanjutnya adalah tentang ruang lingkup manajemen peserta didik.
Secara umum, ruang lingkup manajemen peserta didik menurut Fathur Rahman sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yakni penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Ruang lingkup manajemen peserta didik menurut Imron adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Yang kedua, penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, orientasi peserta didik. Yang keempat, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Yang kelima, pengelompokan peserta didik. Yang keenam, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang ketujuh, mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Yang kedelapan, mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Serta yang kesembilan adalah kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Sekian pembahasan untuk bab yang pertama, kita masuk ke bab yang kedua. Baik, kita masuk ke bab yang kedua, yakni tentang perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan ke depan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus dari sekolah tersebut. Perencanaan terhadap peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan. Ruang lingkup perencanaan peserta didik menurut Imron meliputi 1. Perkiraan, 2. Perumusan tujuan, 3. Kebijakan, 4. Penyusunan program, 5. Prosedur, 6. Penjadwalan, dan yang ketujuh pembiayaan. Langkah-langkah dalam perencanaan peserta didik adalah yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, perencanaan rekrutmen peserta didik. Yang ketiga, perencanaan seleksi peserta didik. Yang keempat, perencanaan orientasi peserta didik. Kelima, perencanaan penempatan peserta didik. Dan yang keenam, pencatatan dan pelaporan. Sekian untuk bab yang kedua, kita lanjut ke bab yang ketiga. Memasuki bab ketiga tentang review buku yang bertema manajemen peserta didik. Bab ketiga ini membahas tentang penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru menurut Mustari merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Penerimaan peserta didik merupakan proses pendataan dan pelayanan kepada peserta didik yang baru masuk sekolah setelah mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sekolah menjelang tahun ajaran baru. Tujuan penerimaan peserta didik baru adalah memberikan layanan anak usia sekolah atau lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Sistem penerimaan peserta didik baru menurut Imron dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yakni yang pertama, sistem promosi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Dan yang kedua, sistem seleksi. Sistem seleksi adalah proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan berdasarkan kriteria seleksi tertentu. Sistem seleksi pada biasanya dilakukan melalui 2 tahapan, yakni 1. Seleksi administrasi atau seleksi administrasi adalah seleksi atas kelengkapan administratif calon peserta didik. Dan yang kedua adalah seleksi akademik. Seleksi akademik adalah suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui kemampuan akademik calon peserta didik, yaitu apakah calon yang akan diterima di suatu sekolah tersebut dapat memenuhi kemampuan persyaratan yang ditentukan ataukah tidak. Selanjutnya, kriteria penerimaan peserta didik baru adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Menurut Imron, terdapat 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yakni kriteria acuan patokan atau standard criterion reference. Kriteria acuan patokan yaitu suatu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Kriteria acuan norma atau norm criterion reference. Kriteria acuan norma yaitu penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta didik yang mengikuti seleksi.
Yang ketiga adalah kriteria berdasarkan atas daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampungnya atau berapa jumlah peserta didik baru yang akan diterima. Kemudian kita akan membahas prosedur. Prosedur penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan atau pengumuman pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan registrasi peserta didik yang diterima. Prosedur penerimaan peserta didik yang baru dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia. Kedua, rapat penerimaan peserta didik. Yang ketiga, pembuatan pengiriman pemasangan pengumuman. 4. Pendaftaran calon peserta didik. Yang kelima, seleksi peserta didik baru. Dan yang keenam, penentuan peserta didik baru yang diterima. Serta yang ketujuh adalah pendaftaran ulang bagi peserta didik baru yang telah diterima di sekolah tersebut. Selesai pada bab ketiga, kita masuk bab keempat. Selanjutnya kita akan membahas bab keempat yang membahas tentang orientasi sekolah. Orientasi sekolah atau pengenalan sekolah dalam bentuk pelaksanaannya di sekolah dikenal dengan berbagai istilah terma atau berbagai istilah, yakni masalah orientasi peserta didik atau MOS, masa orientasi peserta didik atau MOPD, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Aktivitas ini merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah guna menyambut kedatangan peserta didik. Prosedur pelaksanaan yakni atau tahapan dalam pelaksanaan orientasi sekolah ini adalah yang pertama, pembentukan panitia, yang kedua, pembentukan gugus atau kelompok, yang ketiga, penentuan koordinator dan wali koordinator gugus, yang keempat, pengarahan teknis, yang kelima, penyusunan acara atau materi orientasi, dan yang keenam adalah penentuan lokasi penyelenggaraan. Baik, itu adalah pembahasan kita yang keempat, yakni tentang orientasi sekolah atau masa pengenalan sekolah. Kita masuk ke materi yang kelima atau bab kelima. Masuk ke bab yang kelima, yakni membahas tentang pengelompokan peserta didik atau grouping, atau juga bisa disebut dengan classification atau klasifikasi. Adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Hal yang dimaksud agar peserta didik berada dalam kondisi yang sama atau jenis pengelompokan yang sama. Pengelompokan peserta didik ini dijelaskan oleh Yeager, dibedakan atas dua jenis pengelompokan, yakni 1. Pengelompokan atas fungsi integrasi. Pengelompokan peserta didik atas fungsi integrasi adalah pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan yang ada pada peserta didik. Misalnya, didasarkan atas umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Pengelompokan jenis ini akan melahirkan pembelajaran yang bersifat klasikal. Yang kedua adalah pengelompokan atas fungsi perbedaan. Pengelompokan atas fungsi perbedaan adalah diaksentuasikan pada perbedaan individu pada para peserta didik, misalnya minat, bakat, kemampuan, seperti itu. Pengelompokan jenis ini akan melahirkan pembelajaran yang bersifat individualis. Baik, terima kasih. Itu adalah pembahasan bab yang kelima. Kita memasuki bab yang keenam. Baik, memasuki bab yang keenam membahas tentang pembinaan disiplin peserta didik. Berdasarkan pemaparan di dalam buku, dapat saya pahami bahwa disiplin memang sangat penting bagi peserta didik. Oleh karena itu, maka disiplin ini haruslah ditanamkan secara terus-menerus kepada peserta didik agar dapat tumbuh di dalam diri peserta didik. Jenis disiplin setidaknya terdapat 3 jenis disiplin sebagaimana dijelaskan oleh Imron, yakni 1. Disiplin perspektif otoritarian, kedua disiplin dalam perspektif permisif, dan yang ketiga ada disiplin yang dalam perspektif kebebasan yang terkendali. Terdapat berbagai hal yang menjadi faktor untuk mempengaruhi disiplin peserta didik, yakni yang pertama keteladanan, kedua kewibawaan, ketiga hukuman dan ganjaran, dan yang keempat adalah lingkungan.
Imran mencatat setidaknya terdapat 3 teknik pembinaan disiplin yang dapat diterapkan dalam pembinaan disiplin peserta didik di sekolah, yakni yang pertama, external control, kedua, internal control, dan yang ketiga, cooperative control. Selanjutnya adalah kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik di sekolah atau school attendance. Adalah kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara fisik, mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Faktor penyebab ketidakhadiran ini adalah dapat dikelompokkan kepada faktornya, yakni 1. Faktor keluarga, kedua faktor peserta didik sendiri, yang ketiga faktor sekolah, dan yang keempat adalah faktor masyarakat. Jenis ketidakhadiran dalam konteks pendidikan dan pembelajaran di sekolah terdapat 3 jenis ketidakhadiran. Yang pertama, ketidakhadiran tanpa izin atau alfa, yang kedua ketidakhadiran beberapa jam pelajaran karena terlambat, dan yang ketiga ketidakhadiran dengan izin. Subbab selanjutnya adalah hukuman. Hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh peserta didik sebagai akibat dari penyelenggaraan atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hukuman diterapkan kepada peserta didik bertujuan sebagai alat pendidikan, di mana hukuman yang diberikan justru harus dapat mendidik dan menyadarkan peserta didik. Jenis hukuman yang biasa diterapkan pada peserta didik di sekolah dijelaskan oleh Imran, yakni yang pertama, hukuman fisik, kedua, penahanan di kelas, ketiga, menghilangkan privilege, keempat, denda, dan yang kelima adalah sanksi tertentu kepada peserta didik tersebut. Baik, selesai kita tentang pembahasan bab yang ke-6, kita masuk ke pembahasan bab ke-7. Masuki bab yang ke-7 membahas tentang evaluasi hasil belajar peserta didik. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau bukti tentang pencapaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi, sikap spiritual, dan sikap sosial, kompetensi, pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis selama dan setelah proses pembelajaran. Teknik dan instrumen penilaian adalah teknik dan instrumen yang dapat digunakan dalam kurikulum 2013 untuk menilai kompetensi pada aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap. Sikap bermula dari perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespons sesuatu objek. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai sikap peserta didik, antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal. Instrumen yang digunakan antara lain daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang disertai rubrik yang hasil akhirnya dihitung berdasarkan modus. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. Instrumen penilaian yang digunakan pada kompetensi pengetahuan sebagai berikut, yakni 1. Tes tertulis. Bentuk soal tes tertulis yakni 1. Memilih jawaban dapat berupa pilihan ganda, 2. Pilihan benar, salah, ya, tidak, menjodohkan, dan sebab akibat. 2. Mensuplai jawaban dapat berupa isian atau melengkapi jawaban singkat atau pendek dan uraian. Yang kedua, observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan melalui observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Ketiga, penugasan. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan atau proyek yang dikerjakan secara individu maupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugas tersendiri. Jenis penilaian yang ketiga adalah kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan keterampilan konkret. Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan menggunakan 1. Untuk kerja atau kinerja atau praktek. Penilaian untuk kerja atau kinerja atau praktek dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Kedua, proyek penilaian.
Proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki, dan kemampuan menginformasikan suatu hal secara jelas. Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Yang ketiga, produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, sarana kebersihan, alat-alat teknologi, hasil karya seni, dan barang-barang terbuat dari kain, kayu, keramik, plastik, ataupun logam. Pengembangan produk meliputi 3 tahap. Ya, setiap tahap perlu diadakan penilaian, yakni 1. Tahap persiapan meliputi penilaian kemampuan peserta didik dan merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan serta pendesain produk. Yang kedua, tahap pembuatan produk atau prosesnya meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Ketiga, tahap penilaian produk atau apresial meliputi penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan, misalnya berdasarkan tampilan, fungsi, dan estetika. Yang keempat, portofolio. Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Dan penilaian yang kelima, penilaian tertulis. Selain menilai kompetensi pengetahuan, penilaian tertulis juga digunakan untuk menilai kompetensi keterampilan, seperti menulis karangan, menulis laporan, dan menulis surat. Untuk sebab yang selanjutnya adalah ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar tersendiri adalah ketuntasan penugasan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Nilai ketentuan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni predikat sangat baik atau SB, baik B, cukup C, dan kurang K. Ketuntasan belajar untuk sikap atau KD pada KI 1 dan KI 2 ditetapkan dengan predikat B. Sekian untuk pembahasan bab ke-7. Kita memasuki pembahasan bab ke-8. Baik, kita memasuki bab terakhir yang kedua, yakni bab ke-8, membahas tentang sistem tingkat, jurusan, mutasi, dan dropout. Untuk pembahasan yang pertama, yakni sistem tingkat adalah suatu bentuk penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi kriteria dan waktu tertentu dalam bentuk kenaikan satu tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Setiap peserta didik mempunyai hak yang sama untuk naik tingkat ke tingkat tertentu. Pertimbangan untuk menentukan peserta didik untuk naik tingkat, yakni yang pertama, prestasi peserta didik, kedua, waktu kenaikan tingkat, dan yang ketiga, persyaratan administrasi sekolah. Kemudian ada juga sistem tanpa tingkat, yakni sistem tanpa tingkat adalah antitesa dari sistem tingkat. Sistem tanpa tingkat dikembangkan berdasarkan pandangan psikologis bahwa meskipun peserta didik berada dalam kondisi yang sama, tetapi dalam realitasnya tidak ada yang persis sama. Selalu ada perbedaan di antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, sistem tanpa tingkat ini umumnya menggunakan pembelajaran yang lebih individual. Untuk yang kedua, di dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 64 tahun 2014 tentang peminatan dan pendidikan menengah dijelaskan. Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan peserta didik dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan atau pendalaman mata pelajaran atau muatan kejuruan. Pembahasan yang ketiga adalah mutasi, adalah perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke kelas yang lain yang sejajar atau perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain yang sejajar. Secara garis besar, mutasi peserta didik diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain atau perpindahan peserta didik yang berada di dalam sekolah. Oleh karena itu ada dua jenis mutasi peserta didik, yakni yang pertama mutasi ekstern dan yang kedua adalah mutasi intern. Pembahasan yang keempat adalah tentang dropout. Dropout adalah
peserta didik yang keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Hal yang dapat menyebabkan peserta didik drop out sekolah dan tidak menyelesaikan pendidikannya sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan mengikuti pelajaran menjadi penyebab peserta didik merasa berat untuk menyelesaikan pendidikannya. Yang kedua, peserta didik tidak memiliki biaya untuk sekolah. Ini terutama banyak terjadi di daerah-daerah kantong-kantong kemiskinan. Yang ketiga, peserta didik sakit parah. Yang keempat, peserta didik terpaksa bekerja. Yang kelima, peserta didik di drop out oleh sekolah karena sudah tidak dapat dididik lagi. Yang keenam, peserta didik itu sendiri yang tidak mau lagi sekolah. Yang ketujuh, peserta didik yang mengalami kasus pidana dengan kekuatan hukum yang sudah ditentukan. Sekian untuk bab ke-8, kita lanjut ke bab 9. Memasuki bab terakhir tentang buku ini, yakni tentang penyelenggaraan layanan khusus yang ada di sekolah. Layanan khusus di sekolah adalah penataan semua sumber atau manusia dan non-manusia dalam rangka penyelenggaraan layanan secara khusus kepada peserta didik guna mencapai tujuan lembaga atau sekolah secara lebih optimal. Contoh yang termasuk dalam penyelenggaraan layanan khusus adalah layanan BK atau bimbingan konseling, layanan perpustakaan, dan layanan kesehatan. Layanan BK yang pertama, kita membahas layanan bimbingan konseling atau BK. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada peserta didik agar mencapai kemandirian. Proses tersebut dilakukan atau hubungan timbal balik melalui pertemuan tatap muka. Jenis-jenis layanan bimbingan konseling di sekolah menurut Tahirin, yakni yang pertama layanan orientasi, kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten, yang kelima layanan konseling perseorangan, keenam layanan bimbingan kelompok, ketujuh layanan konseling kelompok, kedelapan layanan konsultasi, dan yang kesembilan adalah layanan mediasi. Layanan khusus yang ada di sekolah yang kedua adalah layanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan kata dalam bahasa Indonesia dengan padanan bahasa Inggris yaitu library. Asal kata library adalah dari kata liber yang berasal dari bahasa Latin yang berarti buku, sedangkan perpustakaan itu sendiri diambil dari kata pustaka yang berarti buku. Dengan demikian, secara umum perpustakaan yang dapat diartikan sebagai kumpulan buku. Dengan perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi, perpustakaan pada saat ini tidak hanya mengkoleksi buku saja, tetapi perpustakaan mengembangkan koleksinya dengan mengadakan bahan-bahan informasi dan ilmu pengetahuan dalam berbagai format, baik cetak maupun non-cetak. Layanan perpustakaan ini secara garis besarnya bentuk-bentuk pelayanan terhadap peserta didik di perpustakaan adalah: 1. Pelayanan informasi, yang kedua pelayanan peminjaman, dan yang ketiga adalah layanan terhadap manajemen sekolah. Untuk layanan khusus yang ada di sekolah yang ketiga adalah layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini di sekolah biasanya disebut dengan unit kesehatan siswa atau UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan dan perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah, yang dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif dan terpadu atau integratif. Program UKS yang ada 3 program pokok UKS yang sering disebutkan dalam trias UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Baiklah, sekian pembahasan yang ke-9. Mari kita tutup. Alhamdulillah, kita telah selesai membacakan hasil review saya dari buku yang bertema manajemen peserta didik. Kita memasuki tugas kedua UTS saya yang mereview skripsi yang bertema manajemen peserta didik. Langsung ke pembacaannya. Untuk skripsi yang saya resum atau review adalah berjudul Manajemen Peserta Didik dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Serengat. Dengan penulisnya adalah Kak Ahmad Khalil
Rumusan masalah dalam skripsi ini ada 4, yakni 1. Bagaimana proses penerimaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Serengat. Kedua, bagaimana pengelolaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Serengat. Dan yang ketiga, bagaimana pembinaan peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Serengat. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana evaluasi manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Serengat. Kemudian untuk hasilnya sendiri, skripsi ini menjawab semua rumusan masalahnya sebagai berikut. 1. Proses pelaksanaan PBDB dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dilaksanakan secara sistematik dan informatif. Proses PBDB yang sistematik adalah proses yang mengacu pada prosedur dan sistem yang ditetapkan. Sedangkan PBDB yang informatif adalah penyelenggaraan layanan informasi PBDB yang prima secara offline maupun online. Kedua, pengelolaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Serengat dilaksanakan dengan berbasis pada equality dan interest-based student management. Pengelolaan peserta didik baru berbasis equality adalah pengelolaan peserta didik melalui grouping secara heterogen. Sedangkan pengelolaan berbasis interest talent adalah penjurusan peserta didik baru berorientasi kepada bakat, minat melalui penjajakan minat, tes IQ, dan kemampuannya. Hasil dari skripsi ini hasil skripsi yang ketiga yakni pembinaan peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Serengat dilaksanakan secara komprehensif dan transformatif. Pembinaan peserta didik yang komprehensif adalah pembinaan yang meliputi keseluruhan kompetensi peserta didik, meliputi akademik, non-akademik, kedisiplinan, dan spiritual. Sedangkan pembinaan yang transformatif adalah perubahan dalam model pembinaan yang bertujuan untuk perbaikan pembinaan peserta didik. Hasil yang keempat adalah evaluasi manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Serengat berbasis pada input, proses, dan respon masyarakat. Evaluasi input PBDB sistem zonasi adalah acak, tidak terprediksi, dan tidak memenuhi ekspektasi sekolah. Adapun evaluasi proses pembinaan peserta didik membutuhkan usaha yang lebih keras dan komprehensif. Sedangkan respon masyarakat terhadap PBDB sistem zonasi beragam. PBDB zonasi ditanggapi positif bagi masyarakat di dalam zona sekolah yang diminati, namun dianggap negatif bagi masyarakat yang berada di luar zona sekolah yang diminati. Dalam skripsi ini memiliki 6 subbab terkait materi. Dalam kajian pustakanya, subbab 1, konsep manajemen peserta didik, 2, perencanaan manajemen peserta didik dan PBDB, 3, pengelolaan peserta didik baru, 4, pembinaan proses peserta didik, 5, evaluasi manajemen peserta didik, dan yang keenam adalah kebijakan sistem zonasi. Baik, langsung kita masuk ke subbab yang pertama. Oke, mari kita langsung bahas ke subbab yang pertama, yakni tentang konsep manajemen peserta didik. Manajemen dalam perspektif Islam terkandung dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 5 yang berbunyi seperti ini. Dalam kandungan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT adalah mengatur atau al-mudabbir atau manajer alam. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam seisinya. Manusia yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifatullah fil ard, khalifah di bumi, maka manusia harus mengatur dan mengelola bumi agar terciptanya keteraturan bumi sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dan derajat manusia, sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Dari uraian skripsi yang saya baca dapat disebutkan bahwa manajemen merupakan kegiatan mengatur, menata, mengarahkan, serta berbagai macam model pendayagunaan dan pemberdayaan sumber daya manusia maupun selain manusia untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang apabila ditarik pada konteks pendidikan, manajemen pendidikan adalah kegiatan mengelola serta mendayagunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Kemudian pada konsep peserta didik adalah seseorang yang dapat berlaku sebagai subjek, di mana ia sebagai pihak yang berkehendak atas pencarian ilmu melalui pembelajaran, serta dapat pula
berlaku sebagai objek di mana ia berperan sebagai faktor utama dalam kegiatan belajar mengajar yang disampaikan oleh pendidik. Sedangkan manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik sejak peserta didik masuk sekolah sampai keluar dari sekolah. Ruang lingkup manajemen peserta didik secara rinci yakni sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan peserta didik, termasuk di dalamnya adalah school census, school size, class size, and effective class. Kedua, penerimaan peserta didik meliputi penentuan kebijaksanaan penerimaan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik, kriteria penerimaan peserta didik, prosedur penerimaan peserta didik, dan pemecahan problema penerimaan peserta didik. Ketiga, orientasi peserta didik baru meliputi pengaturan hari-hari pertama peserta didik sekolah, karena orientasi peserta didik, pendekatan yang dipergunakan dalam orientasi peserta didik, dan teknik-teknik orientasi peserta didik. Keempat, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik sekolah, termasuk di dalamnya adalah peserta didik yang membolos, terlambat, dan meninggalkan sekolah sebelum waktunya. Kelima, mengatur pengelolaan peserta didik baik yang berdasarkan pada fungsi persamaan maupun fungsi perbedaan. Keenam, mengatur evaluasi peserta didik baik dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar, bimbingan dan penyuluhan maupun kepentingan promosi peserta didik. Yang ketujuh, mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Kedelapan, mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Kedelapan, mengatur kode etik, pengadilan dan peningkatan disiplin peserta didik. Baiklah, terima kasih atas pembahasan yang pertama atau subbab yang pertama. Kita masuk ke pembahasan subbab yang kedua. Masuki subbab yang kedua, yakni tentang perencanaan manajemen peserta didik dan penerimaan peserta didik baru. Kegiatan manajemen peserta didik sebagai berikut, yakni yang pertama adalah sensus sekolah. Sensus sekolah adalah suatu aktivitas yang bermaksud mengumpulkan informasi mengenai anak usia sekolah di suatu daerah atau area tertentu berdasarkan data, dan hasil sensus tersebut dapat dipergunakan untuk merencanakan layanan peserta didik. Fungsi umum sensus sekolah adalah sebagai dasar pembagian belanja dan sarana untuk mendapatkan dana bantuan pendidikan. Yang kedua adalah penentuan jumlah peserta didik yang diterima. Penentuan jumlah peserta didik atau penentuan kuota berkenaan dengan perencanaan manajemen peserta didik. Pada aspek kuantitatif, ini sering dikaitkan dengan kesiapan sarana di prasarana sekolah, juga fasilitas penunjang lainnya. Berapa jumlah gedung kelas yang tersedia, berapa jumlah dan bagaimana kelayakan fasilitas pendukung lainnya seperti meja, kursi, kamar mandi, guru, dan faktor lainnya. Menjadi dasar pertimbangan sekolah berapa jumlah peserta didik yang akan diterima. Selain itu, penentuan jumlah peserta didik yang diterima juga atas aturan dan aturan perundang-undangan pendidikan yang berlaku. Ketiga, penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya dapat disingkat dengan PPDB disebutkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang TK dan sekolah. Jenjang sekolah yang dimaksud adalah jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Aturan yang mengatur mengenai PPDB termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan PPDB terus mengalami perubahan dan perbaikan, serta terdapat beberapa sistem baru seperti halnya PPDB sistem zonasi yang diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dan sempat mengalami perubahan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2011 dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Baiklah, itu adalah pembahasan kita pada subbab yang kedua. Kita lanjut ke subbab yang ketiga. Masuk ke subbab yang ketiga mengenai pengelolaan peserta didik baru. Pengelolaan dan pengelompaan peserta didik ini meliputi pengelompaan peserta didik pasca PPDB dan pra pembelajaran. Di dalamnya terdapat pengelompaan peserta didik dan penjurusan peserta didik. Pada jenjang sekolah menengah, penjurusan ada pada jenjang sekolah menengah atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
Ini dimaksudkan untuk menyediakan wadah belajar dan fokus pada bidang keilmuan tertentu yang sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Pengelompokan atau grouping, pengelompokan atau pengklasifikasian ialah mengidentifikasi peserta didik dengan dasar kualifikasi tertentu untuk kemudian dibagi, dikelompokkan pada kelas-kelas. Contoh pengelompokan atau grouping yang pertama adalah friendship grouping atau model pengelompokan ini didasarkan atas kesukaan memilih teman. Masing-masing peserta didik diberi kesempatan untuk memilih anggota kelompoknya sendiri serta menetapkan orang-orang yang dijadikan sebagai pemimpin dalam kelompoknya. Yang pengelompokan yang kedua yaitu achievement grouping atau pengelompokan berdasarkan prestasi yang didapatkan peserta didik. Pengelompokan yang ketiga adalah aptitude grouping atau aptitude grouping adalah pengelompokan yang didasarkan pada bakat peserta didik. Pengelompokan yang keempat adalah attention or interest grouping. Pengelompokan ini didasarkan pada perhatian atau minat peserta didik. Pengelompokan yang kelima adalah intelligence grouping atau pengelompokan model ini didasarkan pada skala inteligensi atau kecerdasan yang didapatkan dari hasil pengukuran kecerdasan melalui tes kecerdasan atau inteligensi IQ. Pembahasan yang kedua yakni penjurusan peserta didik. Penjurusan peserta didik haruslah berorientasi pada peserta didik yang artinya menyelesaikan dengan bakat dan minat peserta didik. Itulah bab atau subbab kita yang ketiga. Kita lanjut ke subbab yang keempat. Memasuki subbab yang keempat mengenai pembinaan peserta didik. Dalam perspektif Islam, pembinaan peserta didik diisyaratkan pada surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi seperti ini. Dengan ini dapat dipahami bahwa pembinaan adalah segala upaya untuk mendampingi, mengawasi, mengarahkan peserta didik untuk menemukan, menambah, meningkatkan, memperluas kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan karakter, kecenderungan dan kekhasan masing-masing dalam proses pendidikan. Selanjutnya adalah teori inteligensi ganda dalam manajemen peserta didik baru. Selain berfokus pada pengelolaan yang bersifat manajerial administratif, tentu bersinggungan dengan pembinaan peserta didik yang berorientasi pada perkembangan peserta didik. Maka di dalam pembinaannya perlu memperhatikan berbagai macam hal. Salah satunya menyangkut ranah psikologi peserta didik, salah satunya adalah tentang inteligensi. Inteligensi dalam bahasa Indonesia dalam kata lain seperti disebutkan dengan kecerdasan. Sedangkan ganda dalam inteligensi, ganda adalah lebih dari satu. Teori ini mencoba mengungkapkan bahwa seseorang memiliki kompetensi atau lebih dari satu jenis inteligensi yang bisa juga memiliki kecenderungan dari salah satu dari sekian jenis inteligensi. Dari uraian deskripsi dapat dipahami bahwa kecenderungan atau indikasi peserta didik memiliki inteligensi tertentu dapat dilihat dari ketertarikan dan kecepatan pemahaman pada jenis inteligensi tertentu. Namun demikian lantas menjadikan pendidikan dan pengembangan tidak penting. Inteligensi bawaan layaknya benih yang perlu disemai, disiram, dipupuk, dirawat seterusnya hingga sampai pada titik tertingginya selanjutnya. Selanjutnya adalah teori bakat minat atau bakat minat dan individualism instruction. Michel dalam Surya Brata mengumpulkan bahwa bakat adalah segi kemampuan individu untuk melakukan tugas yang sedikit sekali tergantung pada latihan mengenai hasil tersebut. Dengan mengenai minat, Winkel mendefinisikan minat sebagai kecenderungan yang menetap pada subjek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. Secara selintas, pengertian individualized instruction adalah pengajaran yang memperhatikan atau berorientasi pada perbedaan individual anak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program dilaksanakan di luar jam pelajaran, biasanya agar memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa. Kegiatan ekstrakurikuler ini adalah sebagai media dalam pembinaan atau pengembangan kemampuan non-akademik peserta didik. Pembahasan selanjutnya adalah tentang pembimbingan karir di sekolah. Bimbingan karir di sekolah biasanya menjadi salah satu fungsi bimbingan konseling di sekolah. Bimbingan karir merupakan sebuah program yang disusun untuk menolong perkembangan anak muda agar ia mengerti akan dirinya sendiri, mempelajari dunia kerja untuk mendapatkan pengalaman yang akan membantu dalam membuat keputusan mendapat pekerjaan,
Tujuan bimbingan karir dibagi menjadi dua, yakni tujuan jangka pendek yaitu untuk membantu siswa memilih jurusan bagi kelanjutan studinya, dan yang kedua tujuan jangka panjang membantu siswa memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya. Sekian pembahasan yang keempat. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yakni pembahasan subbab yang kelima. Selanjutnya kita membahas subbab yang kelima, kedua terakhir dari pembahasan skripsi ini. Bab yang kelima adalah tentang evaluasi manajemen peserta didik. Evaluasi adalah penilaian terhadap individu atau proses mengenai seberapa tinggi pencapaian dan sejauh mana keberhasilan objek tersebut atau atas tujuan yang direncanakan atau diharapkan, di mana hasil penilaian tersebut dipergunakan sebagai landasan pengambilan keputusan di masa depan. Model-model evaluasi majikan berbagai konsep titik tolak dan atau orientasi dalam pelaksanaan evaluasi. Yang pertama, model evaluasi bebas tujuan. Evaluasi perlu menilai pengaruh nyata tentang profil kebutuhannya dilanjutkan dengan tindakan dalam pendidikan. Model yang kedua adalah goal oriented evaluation. Model evaluasi yang berorientasi pada hasil dan atau tujuan program dengan menjadikan sebagai objek pengamatan dan acuan evaluasi apakah program berhasil atau tidak. Ketiga, formatif summative model. Model formatif adalah evaluasi dengan dilakukan selama proses program berjalan, sehingga dapat langsung melakukan perbaikan atau pengambilan keputusan evaluatif lainnya, agar program dapat berjalan efektif dan efisien. Sedangkan model sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan setelah program benar-benar selesai. Model yang keempat adalah model konteks info proses produk CIPP. Pada bagian-bagian terinci, yaitu mulai dari konteks, input, proses, dan output maupun produk. Konteks evaluation to serve planning discussion atau evaluasi konteks lebih membantu dalam merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan dan merumuskan program yang hendak dilaksanakan. Input evaluation structuring discussion. Evaluasi input mengarah pada sumber-sumber yang didapatkan atau yang masuk ke dalam sistem organisasi. Hal ini meliputi analisis yang menyangkut hal-hal yang dibutuhkan, alternatif yang akan diambil, strategi dan prosedur kerja yang akan dilaksanakan. Proses evaluation to deserve implementing discussion. Evaluasi ini membantu untuk melakukan monitor, kontrol, dan perbaikan atas program yang dijalankan, berfokus pada seberapa jauh program dapat mencapai tujuan. Product evaluation to serve recycling discussion. Evaluasi ini untuk menilai hasil yang telah dicapai suatu program, yang mana informasi atau analisa yang didapatkan akan menjadi landasan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Lanjut ke subbab yang terakhir, subbab yang keenam. Baik, ke pembahasan yang terakhir, subbab selanjutnya mengenai tentang kebijakan sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan bagian dari penerimaan peserta didik baru atau disingkat dalam PBDB. Sistem zonasi adalah peraturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru di lembaga pendidikan sebagai kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada pelaksanaannya, PBDB tahun ajaran 2019 sampai 2020 memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikannya sebaik-baiknya. Yang kedua, memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang akademik, olahraga, seni budaya, keagamaan, dan kepramukaan. Yang keempat, memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi. Dengan poin-poin tujuan PBDB ini kemudian diterjemahkan menjadi beberapa sistem yang ada di jalur PBDB sebagai berikut. 1. Jalur prestasi atau akademik dan non-akademik dengan kuota 5%. 2. Jalur perpindahan tugas orang tua dengan kuota sebesar 5%. Dan 3. Jalur zonasi dengan kuota 90%, termasuk di dalamnya jalur keluarga tidak mampu, termasuk di dalamnya keluarga buruh. 2. Jalur inklusi. Dengan diterapkannya kebijakan ini tentu menimbulkan respon yang beragam dari sekolah, terutama dari kalangan calon peserta didik atau orang tua atau wali peserta didik. Sebagai penyelenggara pendidikan, lembaga pendidikan atau sekolah bagaimanapun harus mampu beradaptasi dan memiliki strategi dalam mengelola lembaga pendidikannya dalam segala hal aspek pasca
diterapkannya kebijakan ini. Hal itu dirasa perlu dilakukan sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah serta aspek pelayanannya terhadap peserta didik dan masyarakat. Sekian pembahasan dan pembacaan materi dari review buku dan review skripsi yang bertema manajemen peserta didik dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar dan mohon maaf jika memang bising karena di rumah saya memang dekat akan jalan raya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.